beliau seorang perempuan. Beliau menikah, ya, punya istri 12 orang. Karena waktu itu belum ada larangan perintah bahwasanya istri itu hanya 4 orang, tiba-tiba 4 orang itu belum. Lalu kemudian setelah itu turun ayat yang memberikan melarang bahwasanya tidak boleh lebih dari 4 orang. Rasulullah berhenti tidak menikah lagi. Ya. 2 orang istri atau 3 orang istrinya meninggal ketika beliau masih ada. Di luar itu yang meninggal. Yang lainnya sisanya meninggal istrinya itu setelah enggak beliau meninggal. Ya. Jadi kalau tidak salah beliau meninggalkan istri itu yang janjanya setelah itu sekitar 9 orang kalau salah ya. Beliau meninggal istrinya ada 9 yang janda. Jadi seperti itu kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW dalam satu rumah, dalam satu kehidupan, salah satu sisinya. Di samping beliau merupakan satu panutan tadi sudah dibacakan oleh Qori kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi pada diri Allah itu ada sunat yang baik. Makanya kita harus selalu mengkaji bagaimana sisi kehidupan Rasul dalam berbagai aspek. Bagaimana dia sebagai kepala rumah tangga, bagaimana dia sebagai pemimpin perang, pemimpin pasukan, pemimpin umat, sebagai dai dan seterusnya. Itu semuanya menjadi contoh teladan bagi kita. Yang jelas bahwasanya beliau adalah punya akhlak mulia. Karena tujuan misi utama beliau itu sebetulnya adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimah al-akhlaq. Sehingga kami atau saya itu adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Kita tahu bahwasanya zaman itu, zaman jahiliyah, ya, akhlak menjadi luar biasa. Tidak ada akhlak yang bisa diterima secara logika, apalagi dalam pandangan konsep Islam. Maka kemudian Rasulullah itu menyempurnakan akhlak manusia. Nah, oleh karena itu maka tentu Babil hormati, kita sebagai warga muslimah ya itu harus selalu memperdalam ilmu ya, memperdalam ilmu. Tetapi ingat ilmu saja tidak cukup, harus dibagi dengan akhlak. Jadi ilmu, punya ilmu harus diimbangi dengan akhlak. Kemudian juga setelah punya akhlak juga ada muruah ya. Apa muruah itu? Harga diri. Ya, harga diri. Karena zaman sekarang kadang-kadang justru harga diri itu yang kurang. Karena mungkin tidak paham atau mengabaikan akhlak sopan santun masih menjadi norma umum, masih bisa kita pertahankan. Tapi muruah ini yang kadang-kadang kita kurang memahami. Muruah itu semacam harga diri lah ya, semacam itu. Ya contohnya seperti kita sholat jadi imam, jadi khotib. Syarat menutup aurat bagi laki-laki itu menutup dari pusat sampai ke lutut. Kalau baca khutbah tidak apa-apa jadi imam, pakai baju pendek. Tapi secara menutupannya kurang, makanya dia pakai lengan panjang. Itu atau seorang yang dianggap seorang kiai besar dalam ya, dia tak mau memakai makan di warung karena itu merupakan satu menuan, satu celah bagi beliau. Kalau bagi kita tak masalah mengumpulkan satu menuan, biasanya bagi beliau itu adalah merupakan satu air. Mereka tidak seperti itu ya. Banyak contoh-contoh lain. Jadi saya berharap kepada kita semuanya di samping menuntut ilmu juga bagaimana memperbaiki akhlak kita serta juga menjaga muruah kita. Kemudian dari bagian terakhir dari apa yang saya sampaikan ada tentang khususnya muslimat di urus ranting muslimat batas ini. Tadi ingin saya sedikit ya, bahwasanya saya bukan lopon diri daripada pendirian partai ya.
yang saya ritis waktu itu adalah NU-nya, ranting NU bersama Pak Abdul Hamid dengan Pak Hamid, ya. Itu beliau ketua pertama. Jadi NU pertama di sini setelah zamannya Soeharto, ya, masalah itu memang kita coba dirikan lagi, dicari lagi. Ketua pertamanya Bapak Abdul Hamid Rashid, itu kita sama-sama. Kemudian setelah itu kita hitung juga pendirian Muslimat ranting patas. Saya ajak mantan pacar saya, ya. Hanya dia jadi ketuanya 15 tahun kalau saya. Ya, itu yang saya ada waktu itu, dan teman-teman yang lain lah, almarhum Ibu Jaria dan sebagainya itu. Kalau buat saya lupa, saya akan hanya memberikan motivasi, tapi kalau langsung terlibat saya tidak ikut, ya. Itu yang pertama tentang sejarah yang akan sampai untuk saya semuanya yang terlibat tidak. Yang kedua, kepada ibu sekalian, itu juga ada juga majelis taklim, ya, bahwasanya pengurus ranting Muslimat NU Patas 1 ini adalah organisasi resmi yang secara struktur, secara hierarki menginduk sampai ke pusat. Ada pengurus ranting, ada PAC, ya, di kecamatan, ada PJ, dan juga sampai ke wilayah, sampai ke pusat. Itu jalur organisasi sana. Kalau dengan kami di sini, dengan pesantren, dengan takmir, itu adalah hanya satu kerjasama saja. Muslimat bukan bawahannya takmir, takmir bukan bawahannya muslimat. Ingat ya, kita kerjasama. Dalam satu paham kita, satu paham keagamaan, tapi organisasi yang beda. Ini saya ingin tekankan. Sedangkan majelis taklim itu secara hierarki berada di bawah takmir masjid. Takmir masjid berada di bawah biro keagamaan dan sebagainya. Lengkap sampai pesantren saja. Jadi nanti antara majelis taklim dengan ranting muslimat tidak ada atas bawahan, hanya kemitraan sejajar, saling bantu membantu. Seperti itu. Jadi oleh karena itu tadi saya memperkuat himbauan dari ketua muslimat, mohon ibu-ibu pengurus majelis taklim ini menghimbau anggotanya untuk bisa ikut gabung di Muslimat dan Bataya. Ini adalah organisasi resmi dan yang kami tokoh-tokoh restui. Jangan sampai ada majelis-majelis lain yang tidak kami restui bahwa ibu-ibu ikut di sana, jangan. Ya, kan ada banyak sekali organisasi yang tidak kami restui, jangan. Tapi kalau muslimat Bataya silakan. Kita dukung, makanya kami datang di orang-orang lain di kalangan untuk ngakuin ini. Karena mendukung itu. Tapi kalau ibu-ibu nanti ikut yang lainnya, kami tidak restui. Di desa Batam juga ada majelis yang lainnya. Bapak Ibu supaya paham bagaimana kedudukan kita, ya. Ada namanya majelis Rotibul Hatta yang berafiliasi ke Pesantren Salafiyah Safiyah Surjo. Ini adalah bagi alumni dan wali santri dan juga simpatisan yang jauh mengamalkan praktik adat boleh gabung di sana. Itu kami restui. Yang kedua ada juga namanya Majelis Istighosah yang di bawah P4NJ, pembantu pengurus pesantren Nurul Jadi yang berafiliasi ke Nurul Jadi. Kegiatan Istighosah. Bapak Ibu kalau ingin ikut Istighosah silahkan gabung. Itu sudah kami restui, ya, kami izinkan. Dan di antara majelis ini tidak ada atasan bawahan, kita kemitraan. Tidak boleh salah satunya saling mengatur, ya, itu sama. Yang tidak boleh, Bapak Ibu boleh ikut semuanya ini sepanjang mampu mengatur waktunya, ya. Yang tidak boleh yang tidak ikut apa-apa itu tidak boleh, ya. Itu yang tidak boleh. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama bisa ikut Muslimat, Fatayat, Majelis Taklim Haddad, Majelis Istighosah, ada selawat lariah dan sekali. Silakan ikuti. Yang lain jangan. Karena ada juga masing-masing lain yang bukan tidak
Ini kira-kira boleh tidak saya? Ya, setiap pertemuan dapat 250.000. Masa semua ada itu, tidak boleh. Jadi harus minta dulu pendapat. Kira-kira kelompok apa ini? Harus minta pendapat kepada ketua tahanan. Baik, mungkin itu bagi yang hormati. Yang terlalu penting adalah bagaimana kita setiap momen event memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, jangan sampai tidak ada pembacaan sholawatnya, karena itu intinya. Ya. Apa artinya kita memperingati peringatan Maulid Nabi, kelahiran Nabi, tapi tidak dibacakan sholawat dalam majlis itu? Sederhana, tidak apa-apa, cukup kata-kata tadi saja tadi membaca Maulid itu lebih sempurna ketimbang acara macam-macam tapi tidak ada peringatan, tidak ada baca sholawatnya. Ya. Jadi tadi saja sudah bagus itu dibaca. Nah, cuma ingin saya koreksi sedikit, istilah pembacaan mahal makiat ini ternyata sudah banyak sekali di masyarakat kita yang salah kaprah, ya. Yang benar itu pembacaan Maulid Al-Barzanji atau Maulid Ad-Dibai. Mahal makiat itu adalah tempat berdiri kita menghormati. Itu ya, jadi istilahnya diperbaiki. Tolong itu dibaca saling. Pembacaan yang jauh dari kerja, pembacaan Maulid Ad-Dibai atau pembacaan Maulid Al-Barzanji. Kalau bisa membacanya jangan bercampur-campur. Sholawat pertamanya penjagaannya Maulid Tiba, nanti yang lainnya Al-Barzanji. Sebanyak untuk tabarukan menghormati dusun kita Maulid Tiba Al-Barzanji sebanyak itu lah, ya. Dari sholat pertama sampai doanya itu kalau Maulid Tiba saja. Kalau Al-Barzanji Maulid Al-Barzanji dibaca. Itu menghormati yang mengarang kita itu, ya, itu. Jadi istilahnya yang itu hanya adalah pemberitahuan bahwa kita harus berdiri. Nama yang kita baca adalah Maulid Ad-Dibai atau Maulid Al-Barzanji. Jadi pembacaan Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Barzanji, Maulid Siburo, dan tetapi saya anjurkan selainnya adalah Maulid yang dua itu dibaca di belakang. Termasuk sholawat kalau saya anjurkan membaca sholawat yang tidak mu'tabarah, ya, yang sudah diamalkan oleh ulama-ulama kita. Sholawat Nariyah, sholawat Mundia, sholawat Sifat, sholawat Sayyid Ahmad Badawi, sholawat Saja'ah, Hizbul Awqat, dan sebagainya. Itu yang populer, ya, silakan. Jangan lalu mengambil yang tidak kita pahami, apalagi salah. Itu kita kalau kita ikuti di medsos ternyata bukan sholawat, itu artinya Allah itu kita kirim sholawat. Padahal bukan sholawat karena kita ngerti bahasa Arab, ya. Padahal lagu-lagu populer orang Arab tidak ada sholawat. Salah, ya. Sebaiknya sholawat badar itu dipopulerkan sebaiknya, ya. Sholawat badar. Karena dulu zaman orang apa itu? Zaman PKI, ya. Itu lumayan, ya. Itu bisa dibaca, kita dapat kekuatan. Itu kan kita lakukan. Sholat-sholat yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita di pesantren. Jangan ngambil sholawat yang lain, ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah mengerti dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum